Nama saya Hanisa Hanum Basuki Putri. Jadi, menurut kami dari pertanyaan nomor 1, jenis pengendalian yang digunakan Microsoft adalah pengendalian konkuren atau steering controls, yang dimana pengendaliannya hanya fokus pada apa yang terjadi selama proses bekerja. Pada awalnya, mengikuti standar atau produk yang bersaing, kemudian memperluasnya menjadi versi sendiri yang tidak kompatibel dengan standar yang ada, sehingga menghentikan persaingan yang tidak sejalan dengan Microsoft. Microsoft mengklaim strategi berupa penerapan kebijakan mereka untuk mengimplementasikan fitur-fitur yang diinginkan oleh pengguna. Berbagai perusahaan dan pemerintah menuntut Microsoft dengan menggunakan taktik ikuti, perluas, hentikan, sehingga memunculkan tuntutan hukum senilai miliaran dolar. Saya Almas Devan Sofar akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu jelaskan bentuk-bentuk pengendalian eksternal yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Menurut saya menyimpulkan bahwa pada tahun 1984 sampai 1994 bahwa external controlling yang digunakan merupakan bioelectrical controlling, di mana pada tanggal 27 Juli 1994 Microsoft menerima teguran dari Divisi Antitrust Kehakiman Amerika Serikat, sehingga hal tersebut termasuk dalam policy dan authority. Jadi pengendalian eksternal dalam perusahaan tersebut menurut saya adalah bioelectrical controlling. Saya Ahmad Ali akan menjawab pertanyaan nomor 3. Jenis masalah apakah yang dihadapi oleh perusahaan tersebut? Masalah yang dihadapi oleh perusahaan Microsoft adalah complex problems, di mana masalah yang dihadapi adalah tidak terstruktur. Masalah ini merupakan penyimpangan dari masalah organisasi yang bersifat umum, tidak rutin, tidak jelas faktor penyebabnya dan konsekuensinya, serta tidak repetitif. Perusahaan Microsoft ini pernah terjerat masalah kasus monopoli sistem operasi, kasus monopoli Internet Explorer, kasus sabotase Opera, kasus plagiase sistem operasi Apple, kasus kegagalan Xbox 360, kasus pencurian teknologi video streaming, dan kasus penggunaan font ilegal. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Jenis keputusan apa yang digunakan oleh pihak perusahaan untuk menyelesaikan masalahnya? Jenis keputusan yang diambil perusahaan adalah keputusan strategis. Mengapa? Karena perusahaan tersebut mengarahkan produknya agar dapat beroperasi sesuai tujuan yang diharapkan. Adapun dua tujuannya, yang pertama, perusahaan Microsoft membeli tiruan CPRM bernama 86DOS yang namanya diganti menjadi MS-DOS. Bukan hanya itu saja, tetapi ada satu lagi tujuannya, yaitu membuat produk server, misalnya Microsoft SQL Server, Microsoft Exchange Server, Small Business Server, dan Microsoft Vista Server. Nama saya Edwin, dan saya akan membahas pertanyaan nomor 5. Kreativitas yang digunakan oleh Microsoft dalam membuat keputusan adalah Big C Creativity. Sebagai contoh, Microsoft bersama dengan IBM berhasil mematenkan OS IBM PC yang disebut MS-DOS, yang pada awalnya Microsoft dapatkan dari membeli OS bernama 86DOS dari Seattle Computer Products. Namun karena paten dan alasan-alasan lainnya, Microsoft bisa menjadi vendor komputer terdepan di zamannya. Microsoft melihat peluang-peluang yang dapat dikerjakan. Contohnya bisa dilihat dari produk yang dikeluarkan oleh Microsoft, seperti OS Windows yang selalu berkembang dan memberikan kenyamanan bagi pengguna yang berinteraksi dengan komputer, dan Microsoft Office yang membantu bekerja dengan komputer, Xbox untuk masuk dalam persaingan dunia konsol permainan yang didominasi oleh Nintendo dan Sony. Microsoft juga membentuk Azure Service Platform untuk masuk dalam komputasi awan atau cloud computing. Microsoft pun membentuk OS Windows juga untuk smartphone seperti iOS dan Android yang dinamakan dengan Windows Phone OS. Namun, terkadang peluang tersebut juga ada yang kurang dikembangkan, seperti Internet Explorer yang merupakan jawaban Microsoft untuk masuk dalam dunia internet.
Bing yang merupakan web pencari Microsoft seperti Google, dan Skype untuk komunikasi jarak jauh. Melihat produk yang mendominasi pasar, Microsoft menjadi berani dan kreatif dalam membuat keputusan, yaitu Microsoft memaksa banyak OEM untuk mengeksekusi lisensi per prosesor yang anti persaingan. Di bawah lisensi per prosesor itu, sebuah OEM membayar Microsoft royalti untuk setiap komputer yang dijualnya yang berisi mikroprosesor tertentu. Apakah OEM tersebut menjual komputer dengan sistem operasi Microsoft ataupun non-Microsoft? Akibatnya, pembayaran royalti ke Microsoft ketika tidak ada produk Microsoft yang digunakan berperan sebagai penalti atau pajak terhadap pemakaian sistem operasi PC saingan oleh OEM tersebut. Dengan keputusan ini, pemakaian lisensi per prosesor oleh Microsoft terus meningkat. Microsoft juga mendenda pesaing-pesaingnya dengan nilai yang tidak masuk akal atas informasi utama mengenai server kelompok kerja dan administrasinya. Dengan keputusan-keputusan ini, Microsoft bisa tetap selangkah lebih maju dari saingannya. Microsoft juga terkenal dengan proses seleksi calon karyawannya yang kreatif, sehingga ditiru oleh perusahaan-perusahaan lain, dan dijuluki wawancara Microsoft yang terkenal karena pertanyaan-pertanyaannya yang unik dan tidak sesuai konteks perusahaan, seperti mengapa penutup saluran limbah berbentuk lingkaran. Demikian jawaban saya untuk yang pertanyaan nomor 5.